last minute saya melihat ya pohon sudah istilahnya sudah dekat di situ. Pada 28 Januari 1997, dua pilot bernama Sigit Hanyadianto dan Dwi Krismawan berhasil selamat dan lolos dari maut setelah pesawat mereka baru saja menabrak sebuah gunung. Sayangnya kedua pilot tersebut hilang kesadaran, sehingga api yang menjalar dari sayap pesawat kian membesar dan ikut membakar tubuh keduanya. Kala itu Kapten Sigit Hanyadianto bertugas sebagai instruktur penerbang, yang sekarang bernama STPI, atau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Ia bertugas mendampingi Dwi Krismawan pada penerbangan di kloter kedua. Dan berikut, mari sama-sama kita simak kronologi dan cerita selengkapnya. Mas Sigit Hanyadianto, ya, pilot yang waktu itu jadi instruktur mengalami kecelakaan bersama muridnya waktu itu. Dua-dua mengalami kecelakaan, sama-sama terbakar dengan kondisi yang juga sama-sama tanda kutip mengenaskan. Bisa cerita sedikit apa yang terjadi pada hari itu? Jadi saya sorti pertama, memang sorti pagi jam 6. Saya take off kedua di belakang salah satu instruktur yang lain. Dan untuk yang take off kedua itu training area yang biasa kami dapatkan memang training area di daerah South area di selatannya Budiarto, di mana sisi selatannya itu adalah pegunungan Gunung Gede itu. Begitu entry ke area, memang cuaca sebetulnya memang tidak terlalu kondusif karena gerimis dan berawan. Tapi dengan melihat bahwa instruktur yang lain juga terbang, saya rasa mestinya saya tidak ada masalah pada saat itu. Saya ingat bahwa memang ya karena cuaca yang memang agak bumpy, saya pikir mungkin saya perlu cari sedikit area yang lebih baik. Saya minta untuk handover, dia lepas kontrol, saya pegang, dan saya memang akan keeping area. Istilah kami kalau kami berusaha untuk tetap di area latihan itu adalah keeping area, di mana mestinya saat itu posisi saya masih di utara Gunung Gede itu. Tetapi sama ternyata posisi pesawat kami sudah melewati gap antara Serpong dan South area dan sudah ada di sebelah selatan. Sehingga pada saat saya turning untuk kembali menghadap ke utara, last minute saya melihat ya pohon sudah istilahnya sudah dekat di situ. Yang saya ingat juga pada saat itu adalah karena memang sedang turning, kelihatan pohon. Reaksi awal adalah oke, kalau ini terlalu dekat, saya coba lebih ketat radius putarnya, saya tambah angle of turningnya supaya kalau memang bisa saya akan lewat di depannya. Tapi instantly memang pada saat itu juga saya sudah langsung merasakan bahwa ini nggak dapat nih. Terlambat. Ya, sudah terlalu dekat. Artinya, yang kemudian juga saya ya hanya mungkin sekilas dan juga petunjuk dari Tuhan. Kalaupun harus crash, maka saya harus upayakan efeknya seminimal mungkin. Apa yang Anda lakukan? Saya level kembali, paling tidak itu sejajar dengan lereng gunung, tarik habis, full power. Kalau lolos, alhamdulillah. Kalaupun tidak, berarti tidak frontal, paling tidak itu. Ya, tapi memang kondisi itu sudah siap sebenarnya dihadapi oleh setiap siswa atau pilot ya. Ya. Tapi hari itu karena terbakar itulah yang membuat Anda dan Mas Dwi kondisinya seperti sekarang ini. Nah, siapa yang menolong Anda waktu itu? Saya mulai mendengar ada penduduk datang nanyakan apa yang terjadi, kemudian memindahkan kita kalau nggak salah ke danau yang mungkin dekat dengan situ. Walaupun saya tidak dalam kondisi melihat pada saat, tapi saya merasakan sadar ya. Setelah penduduk datang, Anda kemudian ditolong. Kalau boleh tahu berapa lama Anda dirawat di rumah sakit? Setahun 3 bulan di rumah sakit. Ini Mas Dwi juga mengalami hal yang sama ya? Hal yang sama. Saya membayangkan dokter melihat kondisi Anda seperti apa. Nah, di sini ada Dokter Imam Susanto. Nah, Dok, bisa cerita apa yang Anda lihat dalam ingatan Anda waktu itu melihat ada 2 orang yang dengan luka terbakar yang serius datang ke tempat Anda? Saya lihat memang luka bakar yang berat, apalagi ada trauma inhalasi. Istilah trauma inhalasi adalah karena terbakar dalam ruang tertutup. Apalagi tadi saya dengan nggak sadar, jadi artinya dia bisa menghisap sesuatu yang membahayakan nafasnya. Jadi pertama yang saya pikir adalah membebaskan jalan nafas. Saya lihat aman, terus kemudian adalah stasi cairan yang paling penting.
Biasanya kalau luka bakar grade 2, grade 3 di atas 90% ada kemungkinan shock. Jadi yang pertama adalah kita restorasi cairan. Yang utama cairan dulu supaya tidak kekurangan. Secara fisik Anda melihat kondisinya seberapa parahnya itu? Luka bakar grade 3 itu memang luar biasa gitu. Emang kita harus cepat untuk nanganinya. Apalagi dia terlambat 8 jam. Anda baru sampai rumah sakit, Anda tahu apakah 8 jam sebelumnya sudah diinfus apa enggak, saya enggak ingat itu, lupa ya. Jadi itu kita harus kejar dalam 24 jam itu cairan yang hilang. Ada rumusnya itu, saya nggak akan cerita di sini, ada rumusnya gitu. Dan itu berhari-hari saya minta di ICU, jangan dipindahkan karena itu gawat gitu. Setelah stabil baru saya pikirkan untuk membuang kulit yang mati. Karena luka bakar itu identik dengan operasi. Jadi dengan sendirinya gantian, ya Dwi, ya Sigit gantian gitu loh. Gantian, saya buang bagian yang mati sebagian demi sebagian. Setelah hilang, setelah kita buang semua, kan kita tunggu dulu jaringnya biar sehat, baru ambil kulit, tanam gitu dan sebagainya. Telinganya juga biasanya triple gitu karena tulang rawannya ikut terbakar gitu, ya. Dan jari-jari itu paling sulit karena biasanya urat pindonya tuh kulitnya udah hilang. Makanya itu yang paling susah, ya. Saya bolak-balik graf, kemudian masih ada terjadi namanya deformity seperti gini, jadi ke atas gitu. Itu karena reaksi tindo yang sebelahnya gitu loh. Jadi selalu kayak begini gitu. Nah, kalau orang datang dengan kondisi seperti itu, sebenarnya persentase untuk bisa bertahan hidup itu rata-ratanya berapa persen? Contoh di RSCM itu secara average kalau datang ke RSCM biasanya besar-besar itu. Biasanya luka bakarnya itu sekitar 30% atau 20-30% meninggal. Nah, Mas Sigit, Anda mengalami operasi berapa kali? 21 kali. 21 kali. Saya ingat, ya. Nah, Dok, 21 kali operasi yang Anda bilang tanam, tembel gitu tadi, hasilnya seperti ini nih sudah maksimal. Jadi Pak Sigit itu saya masih ingat, setiap tanaman yang saya tanam, walaupun tumbuh, akhirnya tumbuh floydnya dia, nonjol gitu. Jadi kan harus buang lagi, karena untuk fungsi kan harus bagus tangannya, jadi saya buang lagi, tanam lagi. Nah, tapi menurut Anda ini sudah optimal atau Kalau seandainya masih mau, masih bisa. Oh, masih bisa ya? Untuk kelopak matanya, untuk tangannya. Jadi kalau tangannya dikakukan, jadi dikakukan gitu. Boleh lihat tangan Anda? Oh, ini sekarang ini maksimal ini ya? Ya. Tapi sebenarnya kalau mau dibenerin lagi masih bisa ya, Dok ya? Nah, yang tentu menarik adalah keluarga. Bagaimana keluarga bisa menerima Anda seperti ini? Kalau boleh tahu Anda lahir dari keluarga seperti apa? Pekerjaannya apa? Bapak saya di Angkatan Darat, alumni AMN 68, AMN terakhir karena habis itu jadi akabri. Ibu saya ibu rumah tangga, ibu persit yang memang kegiatannya sehari-hari di asrama, dampingin suami. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, laki-laki semua. Sebetulnya di lingkungan tentara lah saya tumbuh besar ya. Dan terus terang memang dulu cita-cita saya juga sempat kebayang pengen ngikutin langkah jejak orang tua saya. Masuk saya untuk masuk Angkatan Darat. Iya. Nah, Anda waktu menentukan ingin jadi pilot itu karena keinginan sendiri atau? Keinginan sendiri, tapi mungkin ada uniknya kalau dia bawa bapak saya yang tentara nih Angkatan Darat gitu ya. Sejak kecil itu senang menunjukkan hal-hal yang berbau penerbangan. Yang saya ingat jelas tergambar adalah kalau misalnya ada siaran atau berita mengenai peluncuran pesawat ulang-alik Discovery, Challenger, Columbia atau apa, beliau pasti manggil, lihat ada pesawat ulang-alik berangkat. Walaupun tentara Angkatan Darat gitu ya, tapi itu justru membuat saya terus punya minat di penerbangan. Kok kayaknya asik nih. Dari ingatan Anda, bagaimana pertama kali ketika orang tua melihat Anda seperti ini? Saat itu tentunya saya masih di rumah sakit, dan seperti tadi dokter menceritakan saya masih berada di ruang intensive care, jadi kita memang di steril. Saya belum bisa melihat, karena seingat saya baru bisa melihat setelah 3 bulan. Jadi saya mendengar bapak ibu saya datang nanyain kabar. Nggak banyak yang beliau ucapkan pada saat itu selain ya sudah sabar, jalanin gitu aja. Tapi persis reaksi, gesture atau bagaimana mungkin saya memang belum bisa lihat pada saat itu. 13 tahun yang lalu saya undang Mas Dwi ya ke sini. Nah, hari ini saya mengundang kembali Mas Dwi Krismawan. Ini sudah berapa lama nggak
bertemu? Baru sekarang. Baru sekarang ketemu ya setelah kejadian itu. Mas Dwi, ya, dulu Anda menceritakan kisah Anda. Dan itu berkaitan dengan kejadian yang tadi diceritakan juga oleh Mas Sigit. Nah, kemudian Anda mencoba bangkit kembali dari kehidupan Anda, ya. Cita-cita dulu menjadi pilot, tapi semua kemudian kandas. Iya. Nah, kalau Anda sendiri ngalamin luka itu berapa persen? Hampir 50% lebih, 50-60%. Jadi grade 2 sampai grade 3. Mungkin jadi kalau Bapak Ibu pernah kena knalpot, mungkin betisnya itu hanya grade 1 di kulit ari. Tapi ketika apa yang saya alami, saya terperangkap dalam COVID itu mungkin hampir 60 menit. Jadi sampai jaringan tanduk, jaringan tulang, bahkan sampai paru-paru saya penuh dengan flek. Dan sempat di rumah sakit itu tenggorokan saya dilubangi supaya udara itu bisa keluar, dan dokter memvonis bahwa mungkin Dwi nggak bisa ngomong karena pita suaranya rusak. Tapi boleh sedikit ke belakang. Kalau Anda sendiri lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya pegawai negeri sipil, jadi saat itu saya ikut tes untuk bisa masuk Curug itu dari perwakilan Denpasar Bali. Jadi satu hal yang menjadi impian saya ingin membantu keluarga saya ingin bisa membantu orang-orang di sekeliling saya. Jadi jujur bahwa pada saat saya mengalami kecelakaan dan ketika mimpi saya untuk meraih untuk menjadi seorang pilot pupus, ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Kalau tadi Mas Sigit mengalami atau menjalani ya operasi sampai 21 kali ya. Kalau Anda berapa kali operasi? Saya lebih sedikit, cuma 25 kali. Kapan titik terendah yang Anda tadi sebutkan itu, pada situasi dan kondisi seperti apa? Perasaan seperti itu berulang-ulang terjadi ketika saya di rumah sakit, itu sering kali. Bahkan saya pernah coba bunuh diri di rumah sakit ketika udah nggak sanggup lagi harus skin graft, ketika ngelihat teman-teman saya di wisuda, sementara saya terpuruk di rumah sakit, saya pernah coba bunuh diri mungkin berkali-kali. Itu adalah momen yang sangat rendah ketika saya sebagai seorang manusia sulit untuk melihat kebaikan Tuhan, sulit untuk melihat rencana Tuhan. Itu saya lakukan. Dan kemudian ketika saya keluar dari rumah sakit dan pada saat kami menikah, dan itu pernah terjadi ketika apa? Ketika saya sulit mencari pekerjaan, ke sana kemari saya kerja, melamar pekerjaan semuanya menolak. Ketika saya coba usaha, tapi pada akhirnya bangkrut. Dan disitulah adalah momen-momen yang sangat sulit dan berat dalam hidup saya. Nah, kalau Mas Sigit, saya yakin bahwa Anda punya masa-masa yang terendah dalam hidup Anda ketika cobaan ini datang. Saya nggak tahu persisnya kapan masa-masa itu hadir dalam hidup Anda. Datang dan pergi sih memang sebetulnya. Kalau Dwi tadi cerita di rumah sakit ada kondisi-kondisi itu, ya saya juga pernah merasakannya. Dan mungkin itu fase yang memang harus dilewati oleh seseorang ya. Saya ingat pada saat saya dievakuasi masuk rumah sakit, yang ada di kepala saya malah pikiran, besok terbang lagi kok, ini nggak ada apa-apanya. Kemudian ketika saya menyadari bahwa ini persoalan serius, saya cuma merasa bahwa kok saya ya yang ngalamin ini. Artinya masa yang mungkin dibilang itu adalah masa denial ya, masa untuk menolak kenyataan ya. Berikutnya yang saya rasakan adalah kemarahan karena ya saya punya bayangan ideal bahwa pengen jadi penerbang. Seperti tadi Bapak saya pernah bilang, sebetulnya idealnya saya tuh tadi di sekolah di Curug, pengen jadi penerbang komersial di airline manapun yang tadi saya sebutkan. Itu adalah bayangan dan cita-cita saya. Akhirnya terhenti karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan lagi untuk terbang, paling tidak ya sampai saat ini. Yang muncul adalah kemarahan, dan kemarahan itulah yang mungkin juga membuat saya dalam beberapa kondisi merasa bahwa ini titik nadir gitu ya. Tapi kembali, keluarga, teman, rekan kerja yang ada itu terus mendorong bahwa ya selama kamu masih dikasih kesempatan, ya selama itu sudah pasti ada jalan. Dwi bilang tadi ngelihat teman-temannya wisuda itu menimbulkan perasaan yang mungkin juga nggak nyaman. Saya melihat teman-teman saya mulai qualified jadi co-pilot, kemudian jadi captain, terbang wide body. Itu kan cita-cita saya dulu sebetulnya. Kadang-kadang itu juga masih muncul.
Tapi kembali bahwa apa yang ada pada diri saya saat ini adalah apa yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Mas Sigit, Mas Dwi, Anda berdua mengalami tragedi ya ketika pesawat Anda berdua mengalami kecelakaan menyebabkan kebakaran hebat ya, dan kemudian secara fisik Anda berdua seperti ini. Tetapi yang menjadi penyemangat bagi siapapun yang bertemu dengan Anda adalah bagaimana Anda menyikapi cobaan hidup ini dengan sudut pandang yang positif.